Bab 536, Token. Aiden tersenyum tipis. Di bawah tatapan ngeri Tuan Pero dan lelaki tua kurus itu, dia mengangkat kepalanya dan melambai sedikit. Sinar cahaya hijau memadat dan berubah menjadi dua cahaya pedang hijau dalam sekejap, menembus kehampaan dan menimpa keduanya. Tidak. Selamatkan hidupku. Serat. Dalam tatapan ngeri dan putus asa kedua orang itu, kedua cahaya pedang ini, yang senyata pedang, membawa kekuatan yang tak tertahankan dan memotongnya menjadi dua bagian dalam sekejap. Kabut darah memercik, dan semua orang di kejauhan sangat terkejut dan ketakutan. Terutama Hansel, matanya kusam saat ini, kakinya gemetar dan dia akan jatuh, dia memandang Aiden seperti sedang melihat setan. Tuan, ayo pergi. Pria parubaya yang tampak biasa di depannya, dengan mata penuh tekad saat ini, meraung dan meninju Aiden seperti ngengat ke api. Dengan pukulan ini, energi dan darah di tubuhnya melonjak, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi harimau yang ganas, angin kencang menderu-deru di atas tinjunya, seperti auman harimau yang mengejutkan hati orang. Tapi Aiden bahkan tidak melihatnya, dan menamparnya seperti lalat. Boom! Cetakan telapak tangan giok putih besar mengembun seketika dan jatuh dengan satu telapak tangan. Telapak tangan ini seperti gunung buzu yang tumbang, membawa kekuatan langit dan bumi yang sangat besar, meski otot parubaya itu menggembung dan meraung kencang, mereka tidak bisa menahan sama sekali, dan langsung hancur berkeping-keping. Cek cek cek. Aiden menjentikkan jarinya, dan tiga sinar api sejati bawaan tiba-tiba terbang keluar, tubuh ketiga orang itu tersentuh oleh api hijau sejati dan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Setelah melakukan semua ini, Aiden memandang Hansel. Putra tertua keluarga Liu, Raja Pelayaran Kota Hong Kong, sangat ketakutan hingga wajahnya sama ketakutannya dengan kertas emas, seluruh tubuhnya gemetar, dan napasnya tersengal-sengal. Apa yang akan kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, aku adalah putra tertua dari keluarga Raja Pelayaran Liu. Jika kamu menyentuhku, kamu tidak akan pernah keluar dari kota Hong Kong hidup-hidup. Aiden mencibir dan meliriknya. Dia benar-benar mencari kematian. Beraninya dia mengancamnya sekarang. Boom! Seolah ketakutan oleh mata Aiden, Hansel akhirnya pingsan dan berlutut di depan Aiden dengan keras, memohon, Abadi, Tuan Abadi. Selamatkan hidupku. Apapun yang kamu inginkan, keluarga Liuku dapat memberikannya kepadamu. Swoosh. Sayangnya, sebelum dia selesai berbicara, Aiden menunjukkan, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi kabut darah, tidak meninggalkan tulang. Anak-anak kaya yang datang bersamanya untuk bersenang-senang tidak lagi memiliki kegembiraan yang sama seperti sebelumnya, wajah mereka begitu ketakutan sehingga mereka bersembunyi sejauh mungkin, karena takut mata Aiden akan tertuju pada mereka. Aiden secara alami terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Dia memandang Jessica, yang berdiri di kejauhan, dan berkata dengan tenang, jaga tempat ini. Jessica kaget dan berkata dengan hormat, ya. Begitu Aiden dan 4 orang lainnya bergerak, orang-orang lainnya membungkuk untuk memberi jalan. Di tengah kerumunan, Lily memandang Memo yang mengikuti Aiden, wajahnya sangat bersemangat. Tampaknya Sekte Master Bumi telah melakukan sesuatu yang luar biasa kali ini. 5 menit kemudian. Di platform rekreasi luar ruangan, Aiden sedang berbaring di kursi sofa, memandangi langit dan laut yang diwarnai oranye saat matahari terbenam, dengan ekspresi agak emosional di wajahnya. Sejak aku membangkitkan ingatanku, hari-hari senggang seperti itu menjadi semakin langka. Memikirkan hal ini, dia menutup matanya sedikit. Segera. Setelah menghancurkan keluarga Palmer dan mengetahui pembunuh orang tuanya, dia mungkin bisa beristirahat dengan baik. Guru, Jessica ingin berterima kasih dan meminta bertemu denganmu. Nico mendekat dan berkata dengan hormat. Biarkan dia datang ke sini. Ya. Segera, Jessica dibawa oleh Nico. Saat ini, Jessica sudah mengenakan gaun hitam, ia sudah tinggi, dengan fitur wajah putih pekat, rambut keriting bergelombang, dan lingkaran cahaya oranye menutupi tubuhnya, membuatnya tampak semakin cantik. Aiden hanya menatapnya lalu membuang muka. Bicaralah, kamu punya waktu sebentar. Jessica menarik napas dalam-dalam, sangat hormat, dan mulai menggambarkan apa yang terjadi sejak dia pergi hingga sekarang. Setelah mengatakan itu, Jessica tampak sedikit gugup dan memandang Aiden, seolah menunggu Aiden menghadapinya. Aiden memandangnya dengan ringan, demi kamu tidak menyembunyikan apapun, aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih Tuan. Jessica akhirnya menghela nafas lega dan dengan cepat membungkuk dan berterima kasih padanya.
Jangan berterima kasih padaku dulu. Hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan yang masih hidup tidak bisa dihindari. Tanpa perintahku, kamu sangat pintar sehingga kamu pergi tanpa izin. Aku akan menghukummu dengan rasa sakit yang menggerogoti tubuhmu. Jika kamu tidak bisa menahannya, kamu akan tetap mati. Hosh! Kilatan kecil petir perak langsung menembus alis Jessica. Ah! Wajah cantik Jessica langsung memucat, urat-urat muncul di sekujur tubuhnya, butiran keringat mengucur dari dahinya, dia meringkuk di tanah seperti udang, seluruh tubuhnya gemetar, dan pakaiannya basah oleh keringat dalam sekejap. Dari mata, memperlihatkan sosok anggunnya. Aiden memandang Jessica yang sangat kesakitan di tanah tanpa ekspresi, matanya dingin. Waktu berlalu perlahan. Jessica merasa jiwanya akan hancur, dan ketika dia tidak bisa menahannya lagi, semua rasa sakit tiba-tiba menghilang, digantikan oleh rasa lega, sepertinya ada mati rasa yang menyebar di otot-otot tubuhnya. Dan nafas dingin keluar darinya, pori-pori mengalir masuk, dan semua kekuatannya pulih dalam sekejap, dan dia bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Jessica sedikit berubah, dia menarik napas dalam-dalam, dan membungkuk kepada Aiden, "Terima kasih, guru." Aiden berkata dengan enteng, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih pada dirimu sendiri, ucapkan terima kasih saja pada dirimu sendiri. Meskipun kekuatan guntur ini lemah, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Karena kamu bisa menahannya, maka itu bisa dianggap sebagai berkahmu. Itu saja, kamu turun." Ya. Jessica membungkuk lagi dan membungkuk hormat. Saat itulah Aiden mengeluarkan 3 token giok hitam yang dia dapatkan dari Dragon Turtle. Ketiga token ini hanya seukuran telapak tangan, seperti batu giok hitam, belum terkorosi di dalam perut tubuh penyu naga hitam ungu entah sudah berapa lama, pasti terbuat dari bahan yang luar biasa. Di salah satu dari 3 token tersebut terdapat pedang emas tercetak di atasnya, dan di sisi lain terdapat 2 kata penegakan hukum yang tertulis dalam naskah segel kuno. 2 token lainnya sama, dengan pedang emas tercetak di bagian depan dan tidak ada di bagian belakang. Aiden tidak memperhatikan kedua token dengan pedang emas tercetak di atasnya. Matanya tertuju pada tanda pedang emas. Dia bisa merasakan sepertinya ada jejak kekuatan spiritual yang tersisa di token ini. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan matanya, dan dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan suci mengalir ke dalam token pedang emas. Saat berikutnya. Duar. Dalam kehampaan, guntur meledak. Di depan mata Aiden, dalam kehampaan yang tak berujung, sosok samar seorang lelaki tua berjubah biru muncul. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan wajahnya tidak lagi terlihat jelas, dan sosok ilusinya sepertinya menghilang kapan saja. Dilihat dari pakaiannya, ia tidak ada bedanya dengan orang-orang zaman dahulu 100 tahun yang lalu, yang membuktikan bahwa umur lelaki tua ini sudah 100 tahun yang lalu. Kekuatan spiritual yang tersisa dari lelaki tua itu tidak memiliki banyak emosi, dan dia menghela nafas seperti mesin. "Saya Gunung Abadi Penglai, penatua penegak hukum Sekte Pedang Surgawi, Timo. Jika ada yang mendapatkan token saya, itu akan membuktikan bahwa saya sudah mati. Kematian sudah hilang." Bab 537, Berita Keluarga Palmer. Suara lelaki tua itu berlanjut. "Jika Anda ditakdirkan untuk memegang perintah ini, Anda dapat bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi kami dan memberikan perintah ini kepada pemimpin kami. Pada saat itu, Sekte Pedang Surgawi kami akan memberi Anda berkah." Setelah mengatakan ini, sosok ilusi lelaki tua itu perlahan menghilang, dan hanya gumaman yang keluar. Setelah mempraktikkan Taoisme selama ratusan tahun, jalan menuju keabadian terhalang. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Takdir adalah takdir. Mata tertutup Aiden perlahan terbuka, memperlihatkan sedikit perhatian. Token ini juga memberinya banyak informasi. Setidaknya, dia sudah mengetahui bahwa Penglai Immortal Mountain itu nyata. Adapun di mana yang disebut Gunung Abadi Penglai itu, lelaki tua itu tidak mengatakannya. Terlebih lagi, status lelaki tua ini mungkin tidak rendah di Sekte Pedang hari itu, dan dia seharusnya menjadi penatua penegak hukum. Keberadaan seperti itu dapat dianggap sebagai inti tingkat tinggi dari sebuah sekte. Adapun apa yang dia katakan nanti. Gerbang abadi diblokir. Ini mengungkapkan banyak informasi. Apakah ini berarti jalan menuju keabadian di bumi telah terputus 100 tahun yang lalu? Dengan sisa kekuatan mental lelaki tua itu, sulit bagi Aiden untuk menilai kekuatan pasti pihak lain. Namun, jika dia bisa bertarung melawan penyu naga misterius ungu, bahkan jika penyu naga misterius ungu dari 100 tahun yang lalu baru berada di tahap awal pendirian yayasan, maka orang ini mungkin tidak akan lemah kekuatannya jika dia bisa melawan penyu naga misterius ungu.
Paling tidak, dia juga ahli dalam pembangunan pondasi. Menyimpan token itu, mata Aiden berkedip dan dia tidak memikirkannya lagi. Apakah itu gunung abadi Penglai atau yang disebut sekte abadi, dia pada akhirnya akan pergi ke sana. Ortodoksi ini mungkin mengetahui beberapa rahasia di bumi, dan mereka bahkan mungkin tidak mengetahui jalan kuno di langit berbintang yang meninggalkan bumi. Hosh! Aiden menarik napas panjang dan menekan pikiran di dalam hatinya. Sebuah pemikiran muncul di benak saya. Bangkit! Dalam sekejap, pemandangan mengejutkan muncul. Jiwa transparan melompat keluar dari kepala Aiden dan menjulang tinggi di atas kehampaan. Jiwa transparan ini tampak seperti Aiden, dari dalam hingga luar mekar dengan cahaya terang dan jernih, seperti tubuh bodhisattva yang terbuat dari batu giok murni. Suara mendesing. Saya melihat jiwa ilahi itu melesat dalam sekejap, melewati ketinggian dan awan, dan kemudian berayun ke atas dalam sekejap, melintasi angin kencang yang tak terhitung jumlahnya, dan terbang ke langit, sama sekali mengabaikan terik matahari di kehampaan. Jiwa meninggalkan tubuh dan melakukan perjalanan ribuan mil. Tidak jauh. Ketika Nico dan orang lain yang diam-diam melindungi Aiden melihat pemandangan ini, ekspresi mereka terkejut dan mata mereka dipenuhi kekaguman. Ada dewa tanah dalam legenda kuno, tapi jiwa mereka berkelana di kehampaan dan melakukan perjalanan ke laut utara di langit yang gelap. Ini yang mereka katakan, bukan? Pengalaman keluar tubuh. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Buddha dalam mitologi dan guru besar Tao. Misalnya, Dewa Penyihir Tua Burma, leluhur setingkat Dewa Gunung Longhu, dan Dewa Pedang Ezra yang kemudian dibunuh oleh Aiden semuanya memadatkan jiwa mereka sampai batas tertentu dan dapat meninggalkan tubuh mereka dan melakukan perjalanan ratusan mil. Faktanya, kekuatan fisik dari orang-orang kuat tersebut sedemikian rupa sehingga meskipun mereka kehilangan tubuh fisiknya, mereka masih dapat bertahan hidup dengan bantuan senjata sihir atau tubuh fisiknya. Namun meski begitu, terdapat berbagai keterbatasan. Dikatakan bahwa penguasa alam ilahi di bumi dan penguasa Tao di atas para dewa hanya dapat muncul di malam yang gelap, sehingga mereka hanya disebut Dewa Yin dan bukan dewa yang sebenarnya. Hanya dewa tanah legendaris, seperti Pengzu, Efrik, dan makhluk abadi mitos lainnya yang legendaris, yang dapat melakukan perjalanan ribuan mil tanpa takut siang dan malam. Seperti Aiden, ketika jiwanya berkelana di siang hari bolong, dia telah melampaui para penguasa alam ilahi di bumi dan berdiri bahu-membahu dengan para penguasa sejati dari keabadian duniawi. Jika Ezra dan master tingkat dewa lainnya melihat pemandangan ini, rahang mereka akan ternganga karena terkejut. Aku khawatir guru sekarang sama bagusnya dengan dewa tanah sungguhan. Mata Nico bersinar dengan cahaya ilahi. Memo juga sangat terkejut saat ini, ketika dia melihat ke arah Aiden, ekspresinya berubah dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah melakukan perjalanan sejenak di 9 surga, jiwa Aiden kembali ke tubuh fisiknya. Saat berikutnya, Aiden membuka matanya, dan tiba-tiba dua sinar guntur dan kilat menyebar, melintasi dua tanda putih di kehampaan sebelum perlahan menghilang. Saya sekarang telah mengembangkan tubuh bawaan Tao, dan jiwa saya sudah lengkap. Langkah selanjutnya adalah memperkuat jiwa saya lagi, memperluas lautan kesadaran, memadatkan esensi sejati, melengkapi fondasi jalan, dan benar-benar melangkah ke dalam jalan keabadian. Keabadian. Pada saat itu, setelah menyelesaikan fondasi jalan tersebut, dia dapat mengendarai angin sejauh 90.000 mil, dan bahkan jika dia terbang keluar dari bumi, dia dapat bertahan di luar angkasa untuk waktu yang singkat.
Namun, bahkan sekarang, tubuh bawaan Tao-nya telah selesai, dan jiwanya telah dipadatkan hingga ekstrim, dan dia dapat membangunnya kembali sepenuhnya. Sekalipun tubuh fisiknya hancur, tidak masalah. Aiden meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat jauh ke langit, seolah melihat kehampaan yang tak ada habisnya. Baru sekarang dia benar-benar memiliki modal untuk menguasai dunia. Dengan tubuh Tao bawaannya dan tubuh guntur abadi bawaan, dia memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan melawan dewa pembangun yayasan. Setelah mengolah tubuh bawaan dalam waktu sesingkat itu, jika dia bukan Dewa Abadi Emmanuel, dan seorang kultivator biasa telah dilemparkan ke bumi, sebuah planet dengan energi spiritual yang terkuras, dia mungkin tidak akan bisa menyentuh gerbang bawaan dalam masa budidayanya. 3 bidang periode pemurni Jessica. Alam kondensasi Ki, alam kekuatan ilahi, dan alam bawaan. Aiden hari ini, dengan bantuan tubuh abadi guntur surgawi, berada di puncaknya segera setelah dia memasuki alam bawaan, sekarang, dia tidak jauh dari fondasi jalan. Namun, terlalu sulit untuk membangun fondasi di bumi dengan energi spiritual yang terkuras. Bahkan Aiden memerlukan persiapan yang matang, dan itu hanya mungkin dilakukan dengan bantuan pil pendirian yayasan dan energi spiritual yang besar. Pada saat yang sama, di halaman di ibu kota, Paul duduk di bawah paviliun dengan wajah muram dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Perjalanannya ke kota Hong Kong penuh percaya diri, namun pada akhirnya gagal total. Pada akhirnya, dia harus melarikan diri kembali ke ibu kota dengan ekor di antara kedua kakinya, yang sangat sulit dia terima meskipun dia memiliki harga diri. Rikat berjalan perlahan mengenakan gaun linen. Saat ini, dia memiliki sedikit sinar senja di tubuhnya dan tampak jauh lebih tua. Kakek, aku mengecewakanmu kali ini. Paul merendahkan suaranya dan mengertakkan gigi. Rikat perlahan duduk di hadapan Paul, dengan ekspresi wajah lamanya yang tidak bisa dijelaskan, dan menghela nafas, aku tidak menyalahkanmu. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak saya duga. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku benar-benar tidak menyangka Aiden akan tumbuh begitu cepat. Bahkan kamu dan kakak Ezra bukanlah tandingannya. Sepertinya kelembutan hati saya saat itu menyebabkan bencana besar bagi keluarga Palmer kami. Dia menghela nafas, dengan sedikit penyesalan di ekspresinya. Saat itu, dia seharusnya memerintahkan akar permasalahannya untuk diberantas. Jika ini masalahnya, tidak ada yang mungkin terjadi hari ini. Wajah Paul berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, kakek, jangan khawatir, saya pasti akan memperbaiki masalah ini. Rikat mengangguk, dan saat dia hendak berbicara, sosok yang mengenakan jubah hitam perlahan muncul. Tuan muda, Tuan. Rikat dan Paul tidak terkejut. Bagaimana kabarmu? Apakah ada berita tentang Tuan Ezra dan yang lainnya? Bab 538, Keluarga Wang sedang dalam krisis. Sosok yang diselimuti jubah hitam itu ragu-ragu dan berkata dengan suara yang dalam, berdasarkan informasi terbaru, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa Tuan Ezra dan Hasnar berada dalam bahaya. Setelah jeda, pria berjubah hitam melanjutkan, di bawah pemantauan satelit terbaru, Pulau Tanah telah menghilang. Ekspresi Paul tiba-tiba berubah. Pulau Tanah, menghilang. Bagaimana ini mungkin, sebuah pulau kecil menghilang begitu saja? Di sampingnya, tubuh Rikat tiba-tiba menegang, dan butuh waktu lama untuk pulih, sepertinya dia sudah berumur lebih dari 10 tahun, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Kakek. Ekspresi Paul berubah dan dia dengan cepat melangkah maju untuk membantu. Wajah Rikat rumit, dia melirik Paul, yang dipilihnya, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Santo pelindung keluarga Palmer, Ezra yang telah bersamanya selama puluhan tahun, meninggal dunia. Hal sebesar itu langsung diabaikan oleh Paul. Dalam hatinya, dia hanya peduli pada hal-hal yang dia pedulikan. Tahukah Anda, Ezra mati untuk melindunginya kali ini. Namun saat mendengar berita kematian Ezra, dia tidak bereaksi sama sekali. Apakah benar-benar pilihan yang tepat untuk menyerahkan keluarga Palmer kepada orang yang berdarah dingin dan egois? Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Rikat merasa sedikit ragu dengan keputusan yang diambilnya saat itu. Namun, begitu ide ini muncul, dia langsung mematikannya. Setidaknya sejauh ini dia benar, keluarga Palmer telah menjadi keluarga terbesar di Sundari. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia salah? Rikat menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, menandakan bahwa tidak apa-apa. Kemudian dia duduk perlahan, ekspresinya menjadi tenang kembali, dan dia berkata dengan tenang, apakah ada berita tentang Aiden?
Pria berjubah hitam itu membungkuk dan berkata, Aiden telah kembali ke kota Hong Kong, guru. Apakah kita perlu menghentikan tata letak kota Hong Kong kita? Rika tampak acuh tak acuh dan mencibir, berhenti. Aku khawatir ini sudah terlambat. Lanjutkan sesuai rencana. Karena keluarga Wang memilih memihak Aiden, ayo kita hapus mereka. Jika orang lain mendengar kalimat ini, mereka akan terkejut dan tercengang. Itulah keluarga Wang di kota Hong Kong, sebuah keluarga lama di kota Hong Kong, yang dikenal sebagai keluarga miliarder. Sekarang, dalam kata-kata Rikat, menghapus itu seperti mengatakan hal yang tidak penting. Ya. Pria berjubah hitam menjawab, membungkuk dan mundur. Setelah menjelaskan hal ini, mata Rikat tertuju pada Paul dan berkata dengan suara yang dalam, Paul, bersiaplah. Pertempuran menentukan antara kita dan Aiden akan segera dimulai. Wajah Paul dingin dan tegas, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, kakek, jangan khawatir, saya telah melaporkannya kepada guru, dan sekte akan segera mengirim seseorang ke sini. Pada saat itu, semuanya akan kembali ke jalurnya. Rikat mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Para tetua dari sekte abadi mengambil tindakan, apakah akan ada kecelakaan sekarang? Kota Hong Kong. Villa keluarga Wang di Repulse Bay. Di kamar tidur yang besar, kamar tidur tersebut telah diubah menjadi unit perawatan intensif, dengan segala macam peralatan pemantauan yang mahal. Seorang lelaki tua berkulit pucat berdiri gemetar di dekat jendela, bersandar pada tongkat, memandang ke langit malam di kejauhan, matanya yang keruh penuh kesepian. Tuan, ini waktunya kamu istirahat. Dua perawat muda datang, membungkuk dan berkata. Orang tua ini tidak lain adalah Luther Wang, orang tua dari keluarga Wang di kota Hong Kong. Itu adalah sosok legendaris yang, hanya dalam beberapa dekade, seorang diri telah mengubah keluarga Wang, yang berada di ambang kehancuran, dan kembali berdiri tegak di antara keluarga kaya di kota Hong Kong. Konon lelaki tua ini adalah seorang bos besar yang diterima langsung oleh gubernur Hong Kong. Saat ini, sosok generasi tua legendaris di kota Hong Kong ini sudah tua dan sekarat, mengandalkan berbagai obat mahal untuk bertahan hidup. Adapun pil esens yang diberikan oleh Aiden sudah habis. Luther terbatuk dan bertanya dengan gemetar, Jessica, kamu belum kembali? Tidak. Perawat kecil itu mengerutkan kening dan berkata, telepon Nona Jessica tidak dapat dihubungi. Tuan Hanley telah mengirim seseorang untuk mencarinya. Penjaga pantai juga telah mengirimkan tim patroli. Saya yakin akan segera ada berita. Perawat lain menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, Tuan. Nona Jessica dilindungi oleh Tuan Mo, jadi dia akan baik-baik saja. Orang tua itu menghela nafas, kuharap begitu. Dia tidak tahu berapa hari lagi dia bisa bertahan, tapi anak kedua tidak sabar untuk merebut kekuasaan. Seluruh keluarga Wang terlihat glamor saat ini, namun di antara generasi kedua dan ketiga, mereka semua adalah orang-orang yang rakus akan kesenangan, dan sebenarnya sulit menemukan orang yang bisa membawa kuali. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyerahkan keluarga Wang kepada seorang gadis? Mengapa? Sambil menghela nafas panjang, Luther kembali ke tempat tidur dengan gemetar. Sebelum dia bisa berbaring, dia melihat pintu tiba-tiba terbuka. Orang yang memasuki pintu adalah seorang lelaki tua dengan rambut panjang beruban, dan di belakangnya ada dua pemuda. Salah satunya adalah Sami yang pernah berkonflik dengan Aiden di Hotel Hilton sebelumnya. Saat ini Sami mengenakan jas putih, rambutnya disisir rapi, dan terlihat seperti pemuda bangsawan. Namun, dibandingkan dengan pemuda berjas hitam di depannya, tidak peduli bagaimana dia berdandan, sulit untuk membandingkannya dengan dia. Pemuda itu mengenakan setelan jas hitam yang dirancang dengan baik dan sepatu kulit buatan tangan, dia selalu memiliki senyuman menawan di fitur wajahnya yang dalam. Saat dia melihat ketiga orang itu, wajah lama Luther tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Sudah kubilang, jangan pernah berpikir untuk menjadi kepala keluarga Wang. Bahkan jika Jessica tidak kembali, aku tidak akan memberikannya kepada istri keduamu. Kakak salah paham. Pria tua dengan rambut abu-abu panjang itu terkekeh, berjalan perlahan ke ranjang rumah sakit Luther, dan berkata dengan tenang, sekarang semuanya telah terjadi, aku tidak ingin memberimu masalah lagi. Terlepas dari apakah Jessica kembali atau tidak, posisi kepala keluarga Wang tidak akan berubah. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum tipis, mengeluarkan dokumen yang telah dia persiapkan sejak lama, dan berkata sambil tersenyum, tanda tangani dokumen ini, dan saya berjanji akan meninggalkan Jessica dan orang-orang di Davang Cara untuk bertahan hidup. Luther menatapnya, gemetar karena marah. Kedua perawat muda di kejauhan bersembunyi di sudut, mengertakkan gigi dan tidak berani berbicara. Kamu sedang bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan keluarga Wang jatuh ke tanganmu.
Lelaki tua berambut abu-abu itu tertawa kecil, namun sebelum dia dapat berbicara, dia melihat pemuda jangkung dan tampan itu melangkah maju dan berkata dengan tenang, "Kakek, aku menasihatimu untuk memikirkan masalah ini dengan hati-hati, tetapi ini benar-benar tentang kehidupan dan kematian keluarga Wang." Omong kosong. Wajah pucat Luther kini memerah karena marah, seolah-olah dia memancarkan cahaya latar. "Kamu binatang buas, keluar dari sini. Tuan Yan, segera usir orang-orang ini. Jika ada yang berani melawan, segera singkirkan keluarga Wang. Anda dapat membunuh orang jika perlu." Dalam kegelapan, sosok Yan Wuji perlahan mengeras. Saat ini, auranya sebenarnya adalah alam pengontrol dewa. "Saya tidak tahu petualangan apa yang saya dapatkan." Dia memandang Luther di ranjang rumah sakit dengan tatapan yang rumit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, jangan melawan lagi. Nona telah benar-benar menyinggung tuan muda keluarga Palmer kali ini. Jika Anda tetap keras kepala, keluarga Wang akan menjadi hancur." Bab 539, Aiden kembali. Luther tampak tertegun sejenak, wajahnya menjadi pucat sesaat, dan dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Tuan Ming, tolong segera undang Master Abadi dari Sekte Master Bumi dan Tuan Pero dari kota Hong Kong kedatanglah ke keluarga Wangku untuk memadamkan kekacauan." "Tuan." Seorang lelaki tua berjubah putih berjalan keluar perlahan, memandang Luther dengan kasihan, dan berkata, "Tuan, Anda sudah menurun, mengapa Anda tidak dapat melihat situasinya dengan jelas? Pada titik ini, saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa Sekte Master Bumi Kota Hong Kong adalah kekuatan keluarga Palmer. Adapun Tuan Pero, dia tidak berani ikut campur dalam urusan keluarga Palmer." Luther tiba-tiba tertawa sedih, duduk terkulai di tempat tidur, dan bergumam, "Sepertinya keluarga Wangku akan mati." "Bagaimana bisa?" Lelaki tua berambut abu-abu itu berkata sambil tersenyum, "Keluarga Palmer telah berjanji kepadaku bahwa selama kamu bersedia mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisimu sebagai kepala keluarga, keluargamu garis keturunan masih memiliki peluang untuk bertahan hidup." "Bajingan." Wajah Luther dipenuhi dengan rasa jijik dan dia mengutuk dengan keras. Hanley tidak peduli dan berkata dengan tenang, "Jadi, saudaraku, kamu masih tidak mau?" "Awalnya saya tidak memiliki harapan yang tinggi. Sebenarnya, tidak masalah apakah Anda menandatangani dokumen ini atau tidak. Supermarket, hotel, real estate, dan stasiun TV milik keluarga Wang semuanya telah dikendalikan olehku. Orang-orang bodoh dan setia itu mungkin telah jatuh ke dalam perut hiu sekarang. Ngomong-ngomong, kekuatan yang diam-diam dikembangkan Jessica cukup kuat. Sebenarnya ada dua. Dia adalah Master Super dengan kekuatan batin yang sempurna, tetapi dia masih rentan terhadap Master Yan dan Master Ming. Mengenai rencana cadangan yang Anda atur, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa di bawah kendali keluarga Palmer, tidak akan ada gelombang sama sekali, dan bahkan pemerintah Hong Kong tidak akan ikut campur sedikit pun. Kakak tertua saya, apakah kamu mengerti?" Luther bernapas dengan cepat, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengerti bahwa orang-orang ini telah merencanakannya sejak lama, dan dengan campur tangan pasukan keluarga Palmer, keluarga Wang benar-benar tamat. Memikirkan hal ini, dia tersenyum sedih, seolah menerima takdirnya, "Saya akan tanda tangan. Aku bisa memberimu semua properti keluarga Wang, tapi aku hanya punya satu permintaan. Saudaraku, beritahu aku. Biarkan Jessica dan anak-anak Jimmy pergi, mereka tidak bersalah." Hanley tersenyum dan berkata, "Aku berjanji padamu." Luther menarik napas dalam-dalam, menandatangani namanya di dokumen tersebut, mengeluarkan lencana yang mewakili keluarga Wang, dan menempelkan segel baja pada dokumen tersebut. Ini adalah upacara inti serah terima kekuasaan di kalangan keluarga besar di Hong Kong. Upacara khidmat ini seharusnya disahkan oleh keluarga besar dan pengacara, namun kini dianggap ceroboh dan hanya sekedar lelucon. Hanley mengambil lambang keluarga dan melihat tanda tangan dan cap pada dokumen itu, dengan ekstasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. "Berapa tahun? Saya telah menantikan adegan ini selama berapa tahun. Itu sangat lama sehingga dia bahkan tidak dapat mengingatnya." Kali ini, jika Luther tidak sakit kritis, Jessica menghilang, dan keluarga Palmer mengambil tindakan, semua cadangan Luther gagal, hampir mustahil baginya untuk mencapai semua ini. Saat berikutnya. Melihat hal tersebut, Sami dan pemuda tampan di depannya sama-sama terlihat gembira. Keduanya telah ditekan oleh Jessica, dan sekarang mereka akhirnya bisa merasa bangga. Mengapa seorang pelacur perempuan harus duduk di atasnya dan memberi perintah? Sekarang, akhirnya giliran keluarga Wang untuk keluarga kedua mereka yang mengambil alih kekuasaan. Menyingkirkan dokumen serta lambang dan segel keluarga, ekspresi Hanley menjadi dingin lagi. "Tuan Yan, hitung waktunya, Jessica dan yang lainnya telah tiba di Pelabuhan Victoria.
Tolong pimpin tim untuk mengundang wanita muda itu kembali, dan ingatlah untuk tidak menyakiti nyawanya. Wajah Yan Wuji menjadi rumit, jawabnya, berbalik dan pergi bersama sekelompok pria berbaju hitam. Luther tertegun, wajahnya langsung memerah, dan dia berkata dengan marah, "Bis, bukankah kamu berjanji padaku untuk melepaskan Jessica dan yang lainnya?" Hanley tersenyum dingin, "Aku berjanji padamu. Sayang sekali keluarga Palmer tidak setuju. Binatang buas, mereka semua adalah keturunanmu, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Luther berteriak sedih, suaranya seperti air mata darah. Hanley tersenyum menghina dan berkata kepada dua perawat muda di sudut, "Biarkan tuanmu beristirahat. Tidak ada yang diizinkan memasuki ruangan ini tanpa izinku." Kedua perawat kecil itu mengertakkan gigi dan berkata, "Iya." Sekelompok orang pergi, dan 4 pria berbaju hitam menjaga pintu. Kali ini, Sami yang sudah lama terdiam, akhirnya mau tidak mau berkata, "Kakek, bisakah Tuan Yan dan yang lainnya berhasil? Lagi pula, Tuan mau ada di samping Jessica. Ngomong-ngomong, ada juga anak laki-laki dari daratan itu. Kudengar Tuan Alfred dikalahkan olehnya. Dia sangat kuat, jika dia ikut campur." Dia tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya secara langsung, tapi maknanya sudah jelas. Jika Aiden ikut campur dalam urusan keluarga Wang, itu pasti akan menjadi masalah besar. Hanley tersenyum menghina, ini adalah kota Hong Kong, tempat yang diatur oleh hukum. Bahkan jika dia adalah dewa yang turun ke bumi, dia masih harus tinggal bersamaku di sepertiga hektar tanah di kota Hong Kong ini. Namun, dia mengganti topik pembicaraan dan memandang Sami sambil tersenyum, "Kekhawatiranmu bukannya tidak masuk akal. Kamu sekarang jauh lebih bijaksana daripada sebelumnya. Aku akan belajar lebih banyak dari kakak laki-lakimu di masa depan." Sami terkekeh dan berkata, "Kakek, jangan khawatir, saya mengerti. Jangan khawatir, saya meminta Tuan Pero dan Inspektur Poli untuk memeriksa mereka kali ini, dan Tuan Yan pergi ke sana secara langsung. Saya berharap Aiden akan menjadi gila dan membuat marah pemerintah Hong Kong. Dalam hal ini, dia akan terpojok. Jika kamu mampu, kamu pasti akan mati." Sami dan pria tampan itu saling berpandangan dan tertawa bersama, kakek sungguh pintar. Dengan Tuan Pero dan Inspektur Poli di sini, tidak peduli seberapa kuat Aiden, dia akan tetap membuat jebakan. Pada pukul 3 dini hari, pelabuhan Victoria masih terang benderang. Ini adalah pelabuhan tanpa kegelapan. Tut! Jeritan kapal pelan terdengar. Kapal pesiar besar Helen akhirnya berlabuh perlahan. Beberapa penumpang yang tersisa melarikan diri seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari hantu. Selama beberapa hari perjalanan terakhir, mereka sudah cukup menderita ketakutan. Nico dan 3 lainnya mengikuti Aiden dengan desahan emosi di wajah mereka. Akhirnya tiba di rumah. Meskipun mereka baru pergi kurang dari seminggu, mereka merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Tanpa Aiden, mereka akan mati akibat pemboman yang mengerikan itu. Aiden, yang awalnya memiliki wajah tenang, tiba-tiba mengangkat alisnya dan menunjukkan cibiran di sudut mulutnya begitu dia sampai di pelabuhan. "Tuan, ada apa?" Jessica adalah orang pertama yang menyadari perubahan di wajah Aiden dan berkata dengan cepat. Ketika dia kembali, dia telah menghubungi Luther dan kroni keluarga Wangnya, tetapi dia tidak dapat menghubungi mereka. Hal ini membuatnya sangat tidak nyaman. Aiden menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Sepertinya keluarga Wangmu sedang dalam masalah." Ekspresi Jessica tiba-tiba berubah, dan hatinya langsung tenggelam ke dasar. Apa yang dia khawatirkan benar-benar terjadi. Brak, brak, brak. Di bawah tatapan semua orang, sekelompok pria besar berbaju hitam bergegas mendekat dan mengepung beberapa orang dalam sekejap. Saat berikutnya, lebih dari 30 pria berpakaian hitam berpisah, dan sosok parubaya berjubah hitam perlahan muncul. Dia memandang Aiden dan Jessica dengan ekspresi yang rumit, membungkuk sedikit dan berkata, "Yan Wuji, saya telah bertemu Tuan Aiden dan Nona Wang." Bab 540. Mata Jessica berkedip-kedip, menatap tajam ke arah Yan Wuji, seolah dia merasakan ada yang tidak beres dengannya. Dia menekan kegelisahannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Yan, bagaimana kabar kakek saya?" Yan Wuji berkata, "Tidak apa-apa, Tuan. Nona Jessica tidak perlu khawatir." Jessica merasa sedikit lega saat mendengar ini. Dengan pemahamannya tentang Yan Wuji, dia tidak akan menipu dirinya sendiri dalam hal ini. Lalu apa maksud Tuan Yan dengan muncul di sini sekarang? Yan Wuji tertawa pelan dan berkata dengan ringan, "Kita sudah mencapai titik ini, jadi saya tidak akan mengambil jalan memutar dengan Nona Jessica."
Saya datang ke sini hanya atas permintaan majikan kedua untuk membawa nona muda kembali ke rumah Wang. Saya juga meminta nona muda itu untuk tidak mempermalukan saya. Sekarang dia telah memilih kemahnya, Yan Wuji tidak lagi menyembunyikan apapun. Tapi saat dia melihat Aiden, matanya penuh ketakutan. Bahkan sekarang dia dipromosikan menjadi dewa, saat menghadapi Aiden, dia masih merasa pihak lain tidak terduga. Grandmaster nomor 1 di Sundari memang pantas mendapatkannya. Namun, ini adalah kota Hong Kong, bukan daratan, betapapun kuatnya Aiden, dia tetap harus berhati-hati. Terlebih lagi, ini adalah masalah keluarga Wang. Ketika Jessica mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Yan Wuji memang memberontak. Tampaknya beberapa hari ini ketika dia sudah tidak ada lagi, apakah Han Lei dan yang lainnya akhirnya mulai mengambil tindakan. Tak heran, orang-orang cadangan yang ditinggalkannya sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemungkinan besar orang-orang itu dalam bahaya. Tuan Yan, menurutku keluarga Wang telah menjagamu selama ini, jadi mengapa kamu mengkhianatiku? Yan Wuji tersenyum tipis, Nona, Anda masih terlalu naif. Keluarga Wang dan saya memiliki hubungan yang kooperatif dan saling menguntungkan. Bagaimana kita bisa berbicara tentang pengkhianatan? Sekarang Anda adalah anggota keluarga, bangunan itu akan runtuh. Saya memilih untuk bekerja sama dengan seseorang yang lebih kuat. Apakah ada yang salah dengan itu? Mendengar ini, Jessica mencibir dan berhenti bicara. Pada saat ini, Aiden, yang sedang menonton dengan mata dingin, tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu bisa dipromosikan menjadi dewa dalam waktu sesingkat itu. Aku khawatir kamu dipromosikan secara paksa oleh seseorang yang menggunakan teknik inisiasi. Pupil Yan Wuji sedikit menyusut, dan dia membungkuk kepada Aiden dan berkata, Tuan Aiden benar-benar memiliki mata yang tajam. Aiden memandangnya sambil tersenyum, kalau begitu biar ku tebak lagi. Orang yang memberimu inisiasi seharusnya adalah keluarga Palmer. Ekspresi Yan Wuji sedikit berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Aiden, ini adalah masalah keluarga Wang. Tolong jangan terlibat, Tuan Aiden, jika tidak, Anda akan melanggar peraturan. Kamu mengancamku. Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya dan mencibir, Jessica sekarang adalah pembantuku. Jika keluarga Palmer ingin terlibat dalam urusan keluarga Wang, aku khawatir mereka harus bertanya padaku apakah aku setuju. Wajah Yan Wuji menjadi gelap dan matanya tertuju pada Jessica. Wajah Jessica acuh tak acuh, dia membungkuk di depan Aiden dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, tolong ambil tindakan untuk melenyapkan pemberontakan keluarga Wang. Jessica bersumpah atas nama kepala keluarga Wang. Setelah hari ini, keluarga Wang di kota Hong Kong menghormati tuannya. Jika ada pelanggaran, dia akan dihukum oleh langit dan bumi. Aiden menatapnya dalam-dalam. Bagus. Selama aku di sini, keluarga Wang akan aman hari ini. Wajah Jessica langsung menjadi sangat gembira. Di depan semua orang, dia bersujud secara terbuka dan berkata, Jessica, terima kasih Tuan. Dengan kekuatan Aiden saat ini, karena dia berkata dia akan melindungi keluarga Wang, maka tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Wang. Wajah Yan Wuji sangat muram. Melihat pemandangan di depannya, hatinya tenggelam ke dasar. Hal yang paling dia khawatirkan memang telah terjadi. Aiden turun tangan. Melihat Yan Wuji dan sekelompok pria berbaju hitam yang berdiri di depannya, Aiden tampak acuh tak acuh dan berbicara dengan dingin. Minggir, atau mati. Lapisan tipis keringat muncul di dahi Yan Wuji, dan dia menatap Aiden. Sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar dengusan dingin datang dari belakangnya. Anda sangat berani. Di kota Hong Kong, tempat yang diatur oleh hukum, Anda berani mengancam nyawa orang secara terbuka. Inspektur Poli, saya punya alasan untuk curiga bahwa orang ini adalah buronan dari daratan. Saya juga meminta Inspektur Poli untuk membawa orang ini untuk diadili. Sekelompok pria berpakaian hitam melangkah ke samping, dan seorang lelaki tua berpakaian mewah dan seorang lelaki parubaya jangkung berseragam biru melangkah mendekat. Ekspresi Jessica berubah. Inspektur Poli. Tuan Perok. Han Lei sebenarnya mengundang mereka. Sekarang semuanya dalam masalah. Inspektur Poli yang tinggi memandang Aiden dan yang lainnya dengan merendahkan, mencibir dan berkata, teman-teman, silakan ikut dengan saya. Saya menerima tip dan saya curiga Anda terkait dengan beberapa kasus pembunuhan. Tangkap dia. Mengikuti perintahnya, sekelompok tentara bersenjata berpakaian hitam keluar seperti air pasang dan mengepung Aiden dengan senjata dan peluru tajam. Guru, hati-hati. Ini adalah tim perlindungan khusus kota Hong Kong, yang berspesialisasi dalam menangani personel khusus dan biksu. Semua perlengkapan dan perlengkapan pelindung dibuat khusus. Aiden mencibir, matanya dingin.
Bubar. Suaranya sangat pelan pada awalnya, tapi kemudian menderu dan hati semua orang bergemuruh. Ini seperti guntur yang meledak dari langit, menggetarkan hati orang dan gemetar dalam jiwa mereka. Ah! Wajah orang-orang di tim khusus, serta pria berbaju hitam yang dikelilingi di kejauhan, langsung menjadi pucat, mereka menutup telinga, berlutut di tanah dan gemetar, mengeluarkan darah dari mulut dan hidung, dan hampir pingsan. Kecuali Aiden dan yang lainnya yang hadir, bahkan Yan Wuji, yang berada di alam dewa, pucat saat ini dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia hampir tidak bisa terus berdiri. Ketika dia melihat ke arah Aiden, matanya sangat tajam, takut. Adapun Inspektur Poli dan Tuan Pero, selain wajah pucat mereka, tidak ada yang serius. Namun di belakang mereka, ada seorang lelaki tua berhidung bengkok, matanya sangat ketakutan, wajahnya sangat pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan nafasnya sangat lemah. Aiden meliriknya dengan penuh minat, sebenarnya ada orang sungguhan yang bisa mengendalikan para dewa. Metode rahasianya menyembunyikan aura cukup bagus. Tapi, apakah kamu masih bisa memblokir gerakan ini? Han Furkan. Dia mengarahkan pedangnya pada saat yang sama dan menebaskannya ke udara. Siut. Di bawah cahaya redup, cahaya pedang yang berkilau langsung menembus kehampaan dan mendarat di depan lelaki tua yang ketakutan dengan hidung bengkok, Inspektur Poli, dan Tuan Pero. Tidak. Orang tua berhidung bengkok itu sangat ketakutan sehingga dia tidak memperhatikan Tuan Pero dan Inspektur Poli, semburan kabut hitam tebal tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan mundur ke kejauhan. Swoosh. Pedang itu melintas. Inspektur Poli dan Tuan Pero, yang masih memasang ekspresi ngeri di wajah mereka, tercabik-cabik seolah tubuh mereka terbuat dari kertas. Tapi cahaya pedang tidak berhenti sama sekali, terbentuk terlalu cepat, dan mengenai kabut hitam yang diubah oleh hidung bengkok dalam sekejap. Ah! Jeritan melengking berhenti tiba-tiba begitu keluar. Aiden memandang Yan Wuji yang ketakutan sambil tersenyum seolah tidak ada yang salah. Tuan Yan, apakah ada rencana cadangan? Jika tidak, bisakah kita pergi saja? Yan Wuji gemetar dan menatap Aiden dengan tatapan kosong. Terlalu kuat. Sangat buruk. Apakah ini kekuatan Grandmaster pertama di Sundari? Pada saat ini, dia sangat ketakutan hingga kehilangan keberanian untuk melawan. Bersambung.